sebenarnya dari setiap rokok yang masyarakat konsumsi itu ada cukai berapa sih yang masuk ke negara? 45% dari harga 25.000 itu masuk sebagai penerimaan negara. Oke. Itu kalau SKT. SKM lebih tinggi lagi. SKM berapa persen? SKM itu kan satu batang 1.200. 1.200. Ya, 1.200 itu cukainya saja. Belum PPN 11%, PP pajak rokok rokoknya 10% dari cukai. Itu 65%. Cukai sendiri kan maksud utamanya adalah untuk membatasi, membatasi peredaran, membatasi konsumsi. Iya. Tetapi secara fiskal memang harus diakui target 2025 lah katakanlah 245 triliun setahun itu belum ada pengganti dari penerimaan itu. Pertanyaannya adalah kenapa kok banyak orang memilih rokok ilegal? Halo Sobat Expos, saya Sipola Arifin. Senang sekali saya bertemu dengan Anda dalam talk show tentang berbagai hal. Kali ini kita akan membahas soal rokok ilegal bersama Kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Karanganyar. Sobat Expos, rokok adalah persoalan di lingkungan kita. Data 2023 menyebutkan 70 jutaan orang Indonesia adalah perokok. 70 itu sekitar 34% sekian dari jumlah penduduk Indonesia. Tahun 2025 mungkin jumlahnya naik. Tetapi yang kita lihat tidak sesederhana itu. Bahwa di dalam industri rokok ada berbagai macam hal. Termasuk ada soal angka, soal petani, soal industri, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas soal rokok ilegal dan dampaknya bagi industri dan perekonomian di Indonesia. Kali ini bersama saya akan memperkenalkan yang pertama adalah Pak Ismail Fahmi. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Pak Ismail Fahmi ini adalah Kasubag Umum Kantor Bea Cukai Surakarta. Dan yang kedua Mbak Elvada, selamat datang Mbak. Ya, terima kasih Mas Paul sudah Staf diundang Humas di sini. dari Kantor Bea Cukai Surakarta. Kita akan membahas soal itu, tentang rokok ilegal. Ya. Karena rokok ilegal ini ya mau tidak mau ada di lingkungan kita ada. Nah, dan jumlahnya cukup banyak. Jadi Sobat Expos, kalau misalnya kita melihat orang yang merokok, ya terlepas dari kontroversinya, ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi perokok di lingkungan kita banyak, sebanyak 70 juta. Berarti kan jumlahnya cukup banyak ya, Pak? Berarti dari 10 itu 4 merokok. Oh. Dari 10, 4 orang perokok. Iya. Kita akan membahas itu. Pertanyaannya untuk Pak Ismail Fahmi dulu. Pak Ismail Fahmi yang sering disapa Pak Ive ya. Ive Ismail Fahmi. Iya. Pak, jumlah perokok itu cukup banyak. Dan sebagian adalah yang dikonsumsi adalah rokok ilegal. Sebagian kecil sebetulnya, sebagian kecil. Jumlahnya berapa Pak? Rokok ilegal yang beredar di masyarakat itu? Itu kalau kita mau lihat di tahun 2024 kemarin itu sekitar 8%. 8%. 8% itu ilegal. Kalau lihat prosentasenya Mas, itu kelihatannya kecil ya Mas Paul. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat hilangnya penerimaan negara dari cukai itu tinggi sekali. Karena 2025 ini kan kita 245 triliun. Ya. 245 triliun. Betul. Kalau 8%-nya itu sudah 18 sampai 20 triliun. Oke. Itu tinggi sekali. Nah, maka pemerintah dalam hal ini Bea Cukai punya program namanya Gempur Rokok Ilegal. Jadi yang disebut rokok ilegal adalah rokok yang tidak menggunakan cukai. Nah, itu yang harus kita edukasi secara luas kepada masyarakat karena ada 5 jenis rokok ilegal. Oke, apa saja itu sih? Mbak El, mungkin Mbak El bisa jelaskan Gimana, Mbak El. Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri rokok ilegal yang bisa kita ketahui, yaitu pertama rokok polos. Rokok polos itu tidak pakai cukai, Iya, tidak pakai merek juga. Betul, ini salah satu yang paling mudah diketahui oleh masyarakat karena secara kasat mata ciri-cirinya bisa langsung
diketahui Ya. karena tidak ada pita cukainya. Lalu yang kedua itu rokok dengan pita cukai palsu. Oke, ya. Pitanya yang palsu. Iya, pitanya palsu. Pitanya palsu. Jadi di pita cukai itu kan ada hologram, yang dimana hologram itu bisa memancarkan kode unik dan Oke. harus ngeceknya itu harus menggunakan sinar UV. Jadi untuk masyarakat mengetahui ini agak sulit ya, agak effort karena harus bawa sinar UV untuk ngeceknya itu. Lalu yang ketiga itu ada rokok dengan pita cukai Bekas. 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 Ya. Bekas dari rokok yang lain. Ya, Iya, misalkan bisa. kalau saya kan perokok nih. Ya, Ini izin ya, Iya, Mbak El silakan, di selip. Kalau kita ini bukan jangan ditiru Mas Paul. Tapi ini cuma ngasih tahu saja. Ya, modusnya gimana ya, Mas? Banyak orang yang merokok, beli rokok itu kemudian pita cukainya dikelotok pelan-pelan. Oke. Dikelotok pelan-pelan supaya tidak sobek sehingga masih utuh, masih rapi, itu ada penadahnya. Oke, dijual. Dijual. Dan itu nanti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dipakai lagi untuk ditempelkan di rokok yang siap edar di pasaran. Dijual berapa itu? Aduh, saya Modusnya telepon begini. dulu. Modusnya gitu. Pasti murah dong, pasti Oh murah. iya. Tapi kan dikumpulkan dulu ya mestinya ya. Pasti ada pengepulnya, Oke. pasti. Oke, itu bekas Tapi tetap ya. masih bisa ketahuan karena kadang kan masih ada kayak sobekan kecil atau Nggak kusut, rapi. iya, Iya. atau memudar karena sudah bekas. Atau disetrika dulu. Iya, ya. Jadi masih bisa ketahuan sebenarnya kalau Oke. rokok pita dengan cukai bekas. Lalu yang keempat itu ada rokok dengan pita cukai salah peruntukan Salah atau peruntukan. jenis dan isinya itu tidak sesuai. Contohnya Mhm. pita cukai yang seharusnya dilekatkan ke rokok isi 20, Iya. itu pita cukainya tulisannya isi 12. Oke. Iya. Ya, jadi itu salah. Padahal harganya beda ya. Harga, Iya, harganya karena cukai beda. kan per batang. Ya, oke. Lalu yang kelima itu ada rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau kode perusahaan yang tidak sesuai. Misalkan pabrik A membuat rokok, pitanya kehabisan, dia beli di pabrik B. Oke. Pabrik A itu ada di pita cukai itu ada kode Pak, personalisasi 10 Termasuk digit. merek ada? Enggak, merek enggak ada, tapi Tapi pabrik, pabriknya. nama pabrik. Oke. Nama pabriknya ada di kode 10 digit itu, setiap pabrik juga punya. Itu bisa kelihatan sekali, misalkan di kemasan PTA dengan kode personalisasi AAA misalkan. Dia beli pita di PTB dengan kode Ya. personali BBB. Nah, itu namanya salah personalisasi. Oke. Kalau salah peruntukan di samping isinya beda, juga isi SKT, isi linding tangan, itu tapi isi mesin, isi SKM ya, SKM. pakai pitanya SKT. SKT. Ya kan memang jauh sekali. Itu kalau cukai untuk SKT itu sangat murah karena dia kan padat karya. Ya. Kalau SKM kan mesin, dia tidak butuh banyak orang. Itu kira-kira sekitar 3 sampai 4 kali lipat lah cukainya. Oke. Sebenarnya dari setiap rokok yang masyarakat konsumsi itu ada cukai berapa sih yang masuk ke negara? Kalau Per batang ya? Per batang ya. Kalau per batang misal, kalau kita ini nggak boleh ngomong merek ya. Ya. Mas. Kalau SKT dengan pabrik yang besar, Misalnya yang SKT yang harganya sekitar sigaret 25.000-an lah misalnya. 25.000 itu Ya. yang memang untuk pabrik-pabrik besar ya. Ya. Itu satu batang sekitar 480. Berarti kalau harga 25.000 satu kotak itu Yang isi bungkus itu satu 12. ya sekitar 12 itu berarti sekitar 6.000. 6.000 masuk cukai. cukai. Nanti ada lagi PPN. PPN 11% ya. Oke. Terus lagi ada pajak rokok. Pajak rokok. Pajak rokok itu 10% dari cukai. Jadi total itu sekitar ya 45% dari harga 25.000 itu masuk sebagai penerimaan negara. Oke. Itu kalau SKT. SKM lebih tinggi lagi. SKM berapa persen? SKM itu kan satu batang 1.200. 1.200. Ya, 1.200 itu cukainya saja. Belum PPN 11%, Dan pajak pajak rokok rokoknya? 10% dari cukai. Itu 65%. Oh. Jadi kalau 65%. panjenengan beli 30.000 rokok, rokok ya, SKM yang yang kelas tertinggi ya, ya. itu berarti kalau 30.000 60%-nya berapa itu?
Ya sekitar Ya. 17.000 tuh, 17.000, 18.000 itu penerimaan negara. Ya, cukai ini memang kontroversial ya. Betul. Itu jadi instrumen, pertama instrumen untuk pembatasan ya, karena memang cukai sendiri kan maksud utamanya adalah untuk membatasi ya. Iya. Membatasi peredaran, membatasi konsumsi. Iya, tapi juga menjadi instrumen untuk penerimaan negara. Ya, secara fiskal ya. Iya. Secara fiskal. Kalau secara kesehatan sebetulnya memang harus dibatasi. Makanya cukai itu selalu naik setiap tahun. Tetapi secara fiskal memang harus diakui target 2025 lah katakanlah 245 triliun setahun itu Ya. belum ada pengganti dari penerimaan itu. Mau dari mana selain dari cukai kalau memang cukainya ditiadakan gitu Mas Maul. Iya, ini memang rada-rada apa namanya kompleks ya. Berapa persen berarti tadi dari APBN? Sekitar 10%. Makanya kalau di bea cukai itu kepada perokok itu kita sebut pejuang APBN. Pejuang APBN. Ya kontroversi ya. Saya perokok kebetulan, saya tapi pejuang juga APBN. pada satu sisi dampak dari rokok juga banyak ya. seperti Betul, itu kan. Dan secara itu sudah kesehatan. jadi rahasia umum seperti itu. Ji. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kok banyak orang memilih rokok ilegal? Karena ada 8% ya rokok yang beredar Sekitar itu 8% ilegal ya. Kenapa, Mbak Evada? Iya, karena rokok ilegal tuh harganya lebih murah, Oke, Pak. lebih murah pasti Lebih ya. murah pasti. Kayak kita temukan tuh lebih sering SKM itu rokok ilegalnya lebih banyak beredar di pasaran karena ya itu tadi SKT itu kan tarif cukainya lebih kecil dan tarif cukai SKM tuh lebih tinggi. Nah, kalau dijadikan rokok ilegal kan tidak membayar cukai. Jadi bisa menekan harga rokoknya itu jadi lebih murah. Dan apa namanya? Ya itu tadi. Mungkin boleh saya tambahkan ya Pak. Tambahkan. Kalau kita bisa hitung-hitung matematika, katakanlah angka rokok SKM itu paling murah di sini misalkan 20.000, 60% itu kan sekitar 14.000. Artinya sebetulnya perusahaan itu ada 6.000 di luar penerimaan negara itu. Katakanlah margin dari 6.000 itu margin 3.000 atau 2.000, ya kan? Nah, bisa dibayangkan kalau yang 14.000 itu hilang karena ilegal. Berarti marginnya kan menjadi 14 ditambah 2, 16.000 sendiri. Dan itu memang bisnis yang sangat menggiurkan kalau kita hitung dari sisi bisnis. Oke. Gitu. Tetapi kalau dari sisi negara kan ini ilegal, sesuatu yang harus diberantas. Gitu. Kalau melihat pelakunya, pertama adalah konsumen ya. Tadi yang mencari rokok paling murah karena tidak memakai cukai. Tapi kan tadi disebut juga bahwa rokok ilegal ini bisa jadi tidak dilakukan oleh konsumen tapi oleh korporasi, industri rokok yang salah personalisasi itu ya. Betul, ya salah satunya itu. Itu juga sengaja bisa jadi ada kesengajaan dari perusahaan untuk menggunakan cukai yang bukan bagian dari perusahaannya, atau harusnya mesin tapi dia pakai kretek nggak mungkin, misalnya. tidak mungkin tidak disengaja, pasti disengaja. Karena proses pemesanan pita cukai itu kan juga SOP-nya sangat ketat ya. Artinya sebuah pabrik pesan pita SKT itu ada syarat dan ketentuannya. Kemudian sebuah pabrik pesan pita SKM juga ada syarat dan ketentuannya. Proses distribusi pita cukai juga sangat ketat gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang mengatakan saya tidak sengaja menempelkan pita cukai yang tidak seharusnya, itu kalau menurut saya sih nggak mungkin gitu. Kalau untuk ini pelanggaran rokok ilegal dalam bentuk cukai bekas, itu dilakukan oleh industri juga. Kemungkinan enggak sih kalau itu. Dan presentasinya sangat sedikit. Yang paling banyak kan polos ya. Polos itu tadi kan Mbak El sudah menyampaikannya benar-benar tanpa pita cukai. Yang perlu sampean ketahui, maksudnya polos itu bukan kemasannya polos, Pak. Oke, oh ya, tanpa cukai ya. Tanpa pita cukai. Tapi kalau merek kemasannya malah bagus-bagus. Oh iya. Bahkan nama mereknya juga sangat-sangat trendy ya. Karena itu kan marketing. Iya. Marketing, bagaimana menarik terutama anak-anak muda. Gitu. Jadi
kemasannya bagus, kemudian glossy, kertasnya juga high tech gitu ya, tapi tanpa pita cukai. Dan itu kan marginnya sangat tinggi. Marginnya sangat tinggi. Sangat tinggi karena nggak kan 60% dari penerimaan negara hilang. Itu menjadi margin kan. Tapi Bea Cukai tahu nggak mana-mana industri rokok yang polosan itu yang tidak menggunakan pita cukai? Nah, kita mapping, Pak. Jadi dalam strategi kita memberantas rokok ilegal itu kita mapping ada tiga bagian atau tiga Ya. sektor. Pertama hulunya dulu nih. Oke. Hulunya itu adalah daerah produksi. Daerah produksi berarti pabrik. Ya. Pabrik besar, pabrik kecil gitu. Nah, kita mappingnya begini, untuk pabrik yang sudah mendapatkan izin, kita lakukan audit, Oke. pembukuan. Anda beli tembakau sekilo, keluar Kok berapa produksinya? batang. Nah, Nah, itu audit itu kan bisa melihat. Ya. Konversi gitu. Sehingga Anda ketika produksi 1000, berapa pita cukai yang Anda beli? Ya. Kalau beli 1000 pita cukainya cuma 500 lembar yang Anda beli, berarti yang 500 kemana? Ya. Kan Oke, itu oke. audit. Ya. Ya kan? Nah, yang kedua, bagi pabrik-pabrik yang belum punya izin. Yang pertama kita edukasi dong. Kita edukasi, kita minta, ayo masuk kelas dong. Masuk kelas itu maksudnya, ayo bikin izin. Toh, Bea Cukai Surakarta itu juga selalu punya tim yang kalau perlu ke sana gitu. Jadi panjenengan kalau mau bikin pabrik, tinggal telepon tim Bea Cukai yang akan ke rumah panjenengan. Kita inilah jemput bola, Ya, ya. ya kan? Dalam rangka memasukkan nih teman-teman yang tidak berizin ke berizin. Nah, bagaimana kalau yang sudah kita coba masuk ke kelas gitu kan? Maksudnya kita coba tarik ke legal, kemudian tetap ilegal, ya itulah nanti pidana. Pidana terkait dengan BKC ilegal itu kan pidana Ya. baik penjara maupun denda. Gitu. Itu dari sisi hulu nih. Ya. Kemudian tengah. Kalau yang hulu berarti perusahaan atau korporasi atau industri bisa kena. Bisa Oke. kena, Iya. bisa kena. Nah, yang kedua adalah di tengah ini, Pak. Di tengah ini yang effortnya sangat besar karena distribusi. Ya. Mungkin Bapak kemarin dan teman-teman sobat Espos ini ya. bisa melihat yang di Pekalongan ada kecelakaan di tol itu, Ya. yang sebuah mobil ditabrak bis supporter Ya. Persebaya Ya. karena dia itu kan melawan arus. Oke. Berapa tuh apa yang dibawa? BKC ilegal, Pak. Rokok SKM tanpa pita cukai. Sebegitunya mereka mencoba menghindar dari pegawai bea cukai sampai di tol pun melawan arah. Itu saat itu dikejar sama bea cukai? Informasinya sih tidak, tapi dalam rangka memang menghindari pegawai bea cukai, petugas bea cukai yang patroli. Kan kita patrolinya juga sampai di tol. Nah, disinilah kebetulan kita punya jaringan dan kerjasama dengan TNI, dengan Polri yang cukup bagus. Kita ada operasi intelijen, Ya. daerah produksi, ada informasi truk ini bawa ilegal. Nanti tim yang ada di lapangan akan mencegah di tol, mencegah di mana, mencegah di mana. Cuma memang Indonesia ini kan sangat luas. Kita cegah di utara, Pantura, mereka kemudian pindah ke pantai selatan. Ya. Gitu. Seperti itu. Nah, itu yang di tengah. Yang terakhir adalah kita di hilir. Oke. Dihilir dengan operasi pasar. Ya. Operasi pasar. Nah, kebetulan kita itu di Bea Cukai Surakarta yang membawahi 7 kabupaten kota, ini sudah alhamdulillah sudah punya sepemahaman untuk melakukan operasi-operasi pasar dan dibantu oleh Satpol PP. Oke. Nah, tiga daerah ini yang selalu coba kita kita dalami gitu, Ya. untuk dalam rangka mengurangi peredaran BKC ilegal. Saya menempatkan diri sebagai orang awam ya, sebagai masyarakat biasa. Jadi saya sebagai bea cukai tapi juga sebagai perokok ya. Kok yang kelihatan di masyarakat itu adalah razia ke hilir saja. Iya. Warung-warung dirazia oleh petugas, Iya. kayak gitu. Sedangkan yang hulu industrinya itu kok kadang-kala kita nggak mendapati ya informasi bahwa ada industri rokok di sentra rokok ya yang
tutup seperti itu. Kan seharusnya sebagai orang awam kan pikirannya lebih baik ya hulunya aja dipotong. Nanti kan bawahnya kan tidak akan ada. Hilirnya dia akan ada. Iya. Gimana Pak Ive? Sebetulnya sih malah lebih banyak tindakan di hulu. Oh gitu. Iya. Audit itu hasil dari audit atas atas hasil pabrik tembakau itu miliaran juga. Kemudian pabrik-pabrik yang ditutup juga banyak gitu. Tapi kan itu administratif dan tidak terlalu nilai jual ke masyarakat tidak inilah. Tidak seperti misalkan kalau kita nangkap di jalan. Atau tidak seperti ketika kita nangkap di warung-warung itu. Nilai jual dalam rangka persnya itu lagi pula itu kan administratif. Aduh sih. Iya. Tapi bisa dikenai pidana nggak? Pidana, nantinya ke pidana. Gitu. Nah, Mas Paul, dengan adanya undang-undang harmonisasi perpajakan ini, sekarang kan ada undang-undang administrasi perpajakan itu, sekarang untuk yang pidana, ketika prosesnya kemudian sedang berlangsung, pegawai bea cukai dapat memberikan alternatif kepada si pelaku, apakah Anda mau dipidana atau membayar pajak. Itu namanya ultimum remedium. Itu pakai tambahan denda nggak kayak gitu? Dendanya 3 kali nilai cukai, Pak. Makanya banyak yang juga pengen pilih pidana saja karena kan tinggi sekali. Jadi kalau Anda mau pidana, ayo kita proses sampai ke pengadilan. Tetapi kalau Anda mau pilih membayar denda 3 kali nilai cukai dibayar. Oke. Gitu. Ya, saya ke Mbak El. Tadi Pak Ivi menyebutkan bahwa banyak pelaku ya di sektor hulu, tengah maupun di hilir. Ya. Kira-kira untuk menanganinya bagaimana? Lebih pada pressure penegakan hukum atau edukasi atau gimana? Iya. Jadi salah satu program pemerintah saat ini itu ada operasi bersama atau Satpol PP itu tadi. Itu siapa aja? Satpol PP, kemudian polisi, aparat, ya, Bea TNI, Cukai, Bea TNI. Cukai. Jadi pemerintah melalui Bea Cukai melakukan kegiatan operasi ini tidak hanya ke Bea Cukai saja, tapi juga operasi bersama Satpol PP. Dan yang bulan ini itu sedang ada operasi Gurita. Kok namanya Gurita? Jadi call sign-nya itu Gurita karena harapannya kaki gurita itu kan panjang dan banyak, jadi harapannya bisa merambah kemana-mana, ya menjangkau ke ke wilayah. Bukan singkatan ya gurita ya. Iya. Tapi kakinya memanjang kemana. Jadi bisa menjangkau lini dari hulu hingga hilir untuk memberantas BKC ilegal itu. Ini dari bulan ini sampai bulan depan itu ada operasi gurita itu. Jadi lebih dikuatkan lagi kualitasnya, lebih diketatkan lagi. Operasinya. Terus seperti yang dilakukan sekarang ini juga, Kak Paul. Jadi sosialisasi atau sharing knowledge tentang rokok ilegal itu salah satu bentuk program pemerintah untuk melakukan pemberantasan BKC ilegal atau rokok ilegal. Tapi kira-kira untuk masyarakat bawah terutama yang sering mengonsumsi rokok ilegal, rokok polosan yang alasannya adalah murah. Kira-kira penegakan hukum kayak gitu, ancaman dan sebagainya itu cukup efektif nggak sih? Gimana? Ya memang kalau sudah tentang BKC ilegal itu kita lebih ke distributor dan pabrikan. Karena kalau sampai ke konsumen akhir kita agak kesusahan. Pertama, SDM kita sangat terbatas. Ya, Mas Paul bisa bayangkan Bea Cukai Surakarta ini membawahi 7 kabupaten kota. Dari timur di Sragen sampai selatan barat di Klaten. Padahal Bea Cukai itu di Surakarta itu cuma 150 orang, yang menangani cukai paling sekitar 40-an orang. Maka dari itu benar-benar kita sangat berterima kasih kepada kabupaten kota, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Satpol PP untuk penegakan hukum, oleh Dinas Kominfo untuk edukasi. Edukasi ini kan masif, Mas Paul. Saya aja di sini seminggu bisa 2-3 kali podcast, siaran radio,
belum teman-teman yang lain. Masif sekali. Nah, ini sasaran dari edukasi ini kan sebetulnya masyarakat, pengkonsumsi. Kalau kepada distributor dan pabrikan bukan lagi sudah edukasi, tapi penetrasi, penegakan hukum, Oke. gitu. Nah, soalnya kalau distributor, kalau diedukasi mereka sudah tahu sebetulnya. Oh iya, Ya kan? benar. Sudah tahu, karena tahu itulah mereka akhirnya malah menjual yang ilegal. Oke. Gitu, Tapi kalau gitu. untuk pengguna tentu saja tidak. Edukasi lah, Edukasi sudah cukup ya. Dan kita masif sekali. Nggak pernah kan ada pengguna rokok ilegal kemudian dikenai apa pidana itu kan nggak ya? Atau sanksi? Saksi nanti menjadi saksi, Saksi menjadi paling ya. informan. Anda beli di mana? Kan gitu. Oke. Anda beli di mana, kita tracing. Kalau di dunia online kita punya aplikasi, Mas. Aplikasi apa namanya, Mbak El? Sirolek, Untuk ya, crawling, Oh, ya, crawling Nah, data. crawling data yang di internet itu. Jadi sekarang kan gini, Mas Paul, di samping secara konvensional tradisional dikirim by truck, dikirim dengan mobil-mobil. Sekarang lagi masif malah pengiriman lewat jasa titipan. Oke. Saya beli rokok ini di online kan sudah ada tawaran tuh. Ya. Kita pesan by online, nanti akan datang dikirim. Ini kita punya pegawai khusus untuk ini, untuk pelacakan melalui sistem Jadi- crawling. Gimana, jadi Mbak El? pengawasan bea cukai itu tidak hanya melulu ke warung-warung aja, Mas Paul. Jadi juga pengawasan kita di media sosial atau penjualan Oke. melalui e-commerce. Dan sekarang juga lagi ada tren yaitu barangnya melalui PJT ya Pak, atau jasa Perusahaan titipan jasa itu. titipan. Oke. Kalau seperti itu perusahaan jasa titipan nggak ada ketentuan apa ya dikenai sanksi nggak ya? Karena mereka hanya penerima jasa saja. Betul, tapi kita bikin MOU. OMU dengan mereka. perusahaan-perusahaan jasa titipan. Kalau untuk apa? Biar apa? Ya, satu, ketika ada kiriman-kiriman yang meragukan, mereka akan kasih tahu kita. Jadi ini kan bukan juga tentang BKC ilegal, Pak. Bukan tentang rokok ilegal, tapi juga narkotika. Oh Ya ya. kan? Dari narkotika kayak obat-obat terlarang gitu kan, Bea Cukai juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Nah, ketika ada kiriman yang menurut mereka diragukan isinya, mereka akan calling ke kita. Karena di MOU itu kita sudah kerjasama. Kemudian kalau kita berdasarkan hasil crawling tadi, ada indikasi si A menerima barang yang ilegal atau meragukan atau diidentifikasi sebagai ilegal, kita langsung calling kepada PJT itu, tolong jangan segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Oke. Gitu kan? Tapi hubungi bea cukai. Kita yang aktif kalau dari kita. Oh, ya. Kalau dari mereka menemukan sesuatu, mereka aktif ke kita. Ya. Informasi. Dan kerjasama itu kan sudah sangat bagus. Kalau saya sebetulnya kan sebelumnya di Cilacap nih. Pernah ada kasus kayak gitu? Oh, sering. Misalnya kasus yang menarik apa itu, Pak? Ada yang narkotika, ada Narkotika. yang sabu, terus rokok gorila itu yang Ya. yang bikin gila itu. Hmm. Terus ada pil apa itu yang kemarin viral itu, yang memang dilarang itu kita tangkap, Pak, kita tangkap. Terus kita bekerjasama dengan BMN. Ya. Kemudian proses penangkapan dan administrasi kita selesai, kita serahkan semuanya ke BNN. BMN. Oke. Itu Badan BNN, Badan Narkotik ya. Nah, kalau BKC ilegal itu memang rata-rata barang-barang kecil. Oh ya. Kalau yang rokok-rokok 1-2 slop itu. Tapi itu kan kalau dibiarkan juga volumenya lama-lama besar. Oke. Gitu. Jadi tren sekarang orang cenderung lewat online untuk pemesanan BKC ilegal itu. Kalau di Surakarta kan kantor bea cukai membawahi 7 kabupaten dan kota Iya. seperti itu. Hasil dari identifikasi kantor bea cukai, ada nggak industri produsen rokok ilegal tersebut di Surakarta? Wah, itu ya. Gimana? Rahasia atau enggak ini? Ada nggak? Selama ini sih kita belum ada, lebih banyaknya di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Lebih banyaknya di Jawa Timur. Tapi di Surakarta beredar juga ya rokok Beredar, ilegal. Berarti iya. berasal dari luar Surakarta. Iya, kebanyakan.
yang mungkin di sini bukan hulu, Bukan hulu ya. iya, tapi lebih ke hilir, daerah pemasaran, Oke. daerah pemasaran. Kalau kalau demikian berarti edukasinya yang perlu di-push gitu kan. Edukasi sama penegakan hukum untuk distributor. Oh iya, yang Iya. yang tengah ya. Ya, yang tengah sama yang hilir, itunya apa? Fokusnya di situ. Tapi kalau di sini kan juga kemarin saya juga bertemu dengan Dinas Pertanian ya. Ya. Mereka juga dalam rangka bimbingan teknis penanaman tembakau yang baik, itu mereka punya grup petani-petani tembakau. Oke. Kita masuk, Pak. Kita masuk, kemudian kita lakukan bukan membimbing cara menanam tembakau kalau bea cukai, tapi apakah Bapak petani ini punya keinginan atau minat menjadi pengusaha rokok. Oke. Bisa saja si petani ini punya tembakau, tapi sebetulnya mereka kepengin sekalian saja punya pabrik. Walaupun skalanya kecil Pabrik. ya. Ya, skala kecil boleh, Pak. Skala kecil boleh. Dan tarifnya kan sangat rendah. Oke. Tarifnya sangat rendah. Nah, kita masuk ke situ, edukasi. Bahwa kalau Bapak pengen izin ke bea cukai terkait dengan pendirian pabrik, 0 rupiah, gratis, bahkan kalau perlu kami yang akan ke sini. Gitu. Seperti itu. Jadi Tapi kalau syaratnya harus resmi pakai cukai. Pakai bea cukai ya. itu outputnya, Oh, kalau oke. sudah dapat izin. Oh iya, iya, iya. Iya. Betul. Sebenarnya kalau ada pelanggaran, misalnya untuk distributor, toko misalnya, toko kedapatan menjual rokok ilegal, sanksinya ancaman tertinggi berapa Mbak? 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun. 5 tahun Iya. Dan untuk distributor. iya. Pokoknya kalau di undang-undangnya itu kan barang siapa menjual, menyerahkan, menyediakan. Nah, Ya. ini yang perlu Menyimpan. teman-teman sobat Solo Expos yang perlu ketahui itu. Jadi bukan cuma sekedar menjual, Pak. Tapi kalau Bapak menyediakan, kemudian Menyimpan. menyimpan, Menyimpan. kemudian menyerahkan. Misalkan begini, Bapak, Mas Paul sedang ada hajatan. Kemudian Mas Paul ngelinting dewe. Oke. Mas Paul, kalau Mas Paul ngelinting dewe, sepanjang dipakai oleh Mas Paul atau anaknya Mas Paul, tapi dalam satu keluarga itu, ha? bener napa-napa, Pak. Oh gitu. Nggih. Tapi kalau panjenengan edarkan, Walaupun tidak menjual? sampean kasihkan, Ya, ya. sampean sediakan, monggo ngerokok nih. Tidak menjual ya? Tidak menjual, Nah. tapi menyediakan, Oke. menyerahkan, membagikan, itu pidana, Pak. Masuk distribusi ya? Termasuk distribusi. Nggih, pidana Oke. itu. Nah, pidana itu yang nanti ada ultimum remedium. Jadi ada alternatif kalau Bapak tidak mau dipidana, Bapak bayar denda 3 kali nilai cukai. 3 Bagi- kali nilai cukai. Kan gampang cara ngitungnya. Kalau satu batang 483 rupiah, kan tinggal dikalikan. Ya. Kalau misalnya petani tembakau, kemudian ngelinting dewe seperti itu untuk dirinya, kemudian ada apa namanya tamu yang datang, kemudian monggo saya punya linting dewe ini. Iya. Itu masuk kena. Formalnya kena, Pak. Formalnya kena, Tapi tapi prakteknya ya kan kita mesti melihat ya, secara praktek kan kita harus melihat tingkat signifikansi. oh iya betul. Ya kan? Tingkat signifikansi baik terhadap perekonomian maupun kepada dari sisi kemasyarakatan. Nggak mungkin lah kita kita yang tinggi yang level-level distributor besar saja ini masih banyak nih yang harus kita tangani. Iya. Kakap ya kan? aja masih banyak ya. Wah, jangan cari yang teri. Yang kakak masih banyak. Yang ini biar edukasi gitu ya. Edukasi, kita lebih ke edukasi. Kalau penanganan soal rokok ilegal, kita sering mendengar gempur rokok ilegal ya. Iya. Namanya memang gempur ya. Itu nasional, Pak. Program Nasional. nasionalnya pemerintah Bea Cukai. Seluruh Indonesia Menggempur rokok ilegal. menggempur rokok ilegal. Seberapa besar ya kontribusi program untuk penegakan hukum itu dalam peningkatan hasil cukai kayak gitu? Kalau menurut saya sih secara hitung-hitungan, kalau
kita tahun ini kan targetnya di bawah 3% Oh, BKC ilegal. Kalau tahun kemarin kan sekitar 8%. Berarti gempur rokok ilegal paling tidak ada selisih sekitar 5% yang harus kita hilangkan. 5% kalau dalam bahasa penerimaan negara kan itu sekitar 6 atau 7 triliun ya. Jadi oke. gempur rokok ilegal ini berusaha untuk mencegah hilangnya penerimaan negara di angka 7 atau 8 triliun. Oke. Nah, itu kan signifikan. Signifikan ya untuk Signifikan. pendapatan. Panjenengan kalau tahu APBD Surakarta itu kan 2 triliun. 2,2 triliun. Nah ini 7 triliun berarti kan 3 kalinya APBD-nya kota Surakarta. Tinggi sekali. Jadi Bea Cukai dan aparat penegak hukum, Satpol PP, kemudian polisi, TNI, TNI, ya. Secara intensif untuk menegakkan hukum itu ya. Kalau penegakan hukumnya, karena dia BKC ilegal sesuai undang-undang tentang cukai, proses penyidikan, penindakan sampai dengan penuntutan itu bea cukai ke kejaksaan. Oke. Jadi kalau teman-teman Satpol PP menemukan, teman-teman TNI menemukan, teman-teman polisi menemukan, mereka akan memberikan informasi itu ke bea cukai. Bea cukai yang akan melakukan penindakan. Bea Cukai punya penyidik. Punya penyidik pegawai negeri sipil kan, Ya. PNS ya. Oh, jadi penyidik diproses di tingkat Bea Cukai, kemudian dibawa ke kita limpahkan ke pengadilan melalui Pengadilan, kejaksaan. kejaksaan, ya. Iya. Jadi kalau yang Satpol PP ini malah sudah bagus, Pak. Satpol PP itu kan mereka punya dana DBHCT untuk penegakan hukum ya. Oke. Jadi mereka nanti akan melakukan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi di daerah ini, misalkan kalau di Surakarta itu misalkan di Laweyan. Ya. Ada indikasi pabrik toko ini menjual. Mereka boleh mendatangi dulu. Tapi tidak boleh ditindak. Padahal mereka punya PPNS juga. Tapi secara undang-undang kan PPNS untuk menangani Itu hanya di cukai itu bea bea cukai cukai. ya? Oke. Gitu. Jadi kami betul-betul sangat berterima kasih tuh sama teman-teman Satpol PP di 7 kabupaten kota ini yang memang sangat membantu kami. Bahkan hampir setiap hari kita bikin surat tugas pendampingan, Pak. Berapa persen kalau mau dibagi ya antara edukasi sama penegakan hukum? Lebih banyak mana? Kalau secara angka anggaran lebih banyak penegakan hukum, 60%. 60% berarti sekitar 40 dan yang lain-lain tuh kan ada bimbingan edukasi ya. Jadi sekitar 60-40 lah. 60-40. Iya. Ada angkanya nggak Pak? Kalau kantor Bea Cukai Surakarta melakukan penegakan hukum, kira-kira bisa menghasilkan atau menyelamatkan anggaran berapa kayak gitu? Bisa nggak? Ada datanya Mungkin dari sisi ini aja kali ya, jumlah batang yang tertangkap gitu-gitu aja. Ada nggak tuh? Kayaknya Ada sih Pak, tapi harus cari kebetulan harus kita tanyakan dulu ya. karena memang bukan unitnya, unit pengawasan itu. Oke, soal rokok ilegal, ini edukasi ke masyarakat, biar mereka para perokok itu tidak mengonsumsi rokok ilegal. Iya. Ya, kalau misalnya mau diedukasi, lebih baik pakai rokok yang ada bea cukainya, karena pendapatannya ke negara, masuk ke negara. Apakah cukup efektif hanya pakai model-model kayak gitu aja, Pak? Kalau misalnya barangnya sama, satunya pakai pita lebih mahal, satunya tidak pakai pita, polosan itu lebih murah. Kalau hanya dengan kayak gitu aja, apakah cukup efektif? Nah, Ya tidak, saya kira. Tapi sebetulnya yang lebih bisa menjadi kayak semacam halangan orang untuk merokok ilegal itu lebih ke kesehatan. Oke. Karena rokok legal pasti dia sudah melakukan pengetesan kadar tar dan kadar nikotin. Oke. Karena pada saat mereka mau produksi, bea cukai ketika mengizinkan sebuah merek diproduksi itu harus sudah ada hasil tes dari BP POM terkait tar dan nikotin. Tar dan nikotin juga akan mempengaruhi nilai
cukainya? Oh tidak, tidak. Oke. Tapi ada batasan maksimal kan, Oh, 15 sekitar 15 miligram gitu. Kalau tar itu sepasang residu berwarna kuning, makanya kalau perokok itu kelihatan banget, oh ini banyak tarnya ini kalau gusi dan giginya agak kuning. Terutama untuk kretek ya. Oke. Kalau nikotin kan dia kayak zat untuk membuat nyaman ya. Oh, Tapi nagih gitu kalau nikotin. Kalau tar yang paling berbahaya dari sisi kesehatan. Nah, sebetulnya itu dari sisi kesehatan kalau Bapak merokok rokok legal dengan kadar tar dan nikotin yang sudah diketahui di kemasan, Ya. Bapak bisa ngira-ngira. Oke. Tetapi kalau Bapak merokok BKC ilegal yang tidak melakukan secara quality control aja sudah beda. Yang dikemas kemudian diproduksinya juga tidak melalui kontrol kualitas yang bagus dengan kadar tar nikotin yang tidak diketahui, pasti kalau saya sih pasti saya ini perokok Mas Paul. Jadi kalau Tapi ngerokoknya rokok yang legal kan? legal, tapi kalau lagi ke pabrik coba-coba kan kadang diminta tes. Ah. Pak, coba rasanya sudah enak apa belum? Kalau ngerokok di pabrik boleh Pak, sampai teler boleh. Kan cukai itu dikenakan wajib pelekatan pita ketika dikeluarkan dari pabrik untuk dijual. Jadi kalau masih di dalam pabrik, panjenengan mau ngerokok sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kadang saya lihat kalau kita ke pabrik-pabrik itu sama pemiliknya itu, Pak, coba ngerokok Pak, enak nggak gitu, kayak gitu. Ya. Nah, yang seperti itu Mas. Jadi kalau cuma sekedar himbauan bahwa pemerintah saat ini butuh penerimaan, makanya jangan mengonsumsi rokok ilegal, memang bagi masyarakat faktanya rokok ilegal lebih murah. Ya. Itu kalau menurut saya memang tidak terlalu efektif kalau hanya Iya. pakai narasi kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya menggunakan narasi bahwa rokok ilegal itu lebih berbahaya daripada rokok legal, karena rokok ilegal itu tidak ada batasannya yang Betul. ketat ya soal tar maupun Betul. nikotinnya. Proses produksinya tidak melalui quality control yang baik. Secara kesehatan berbahaya, Secara kesehatan lebih berbahaya. berbahaya daripada meningkatkan Ya, resiko. ya, betul. kalau semua rokok kan berbahaya ya. Tapi kalau yang ilegal itu Tambah. lebih berbahaya lagi Iya. dibandingkan rokok yang Itu bagi yang tidak merokok. Bagi saya yang merokok itu kalau nggak ngerokok itu nggak bisa mikir. Oh gitu ya. Iya. Oh, ya. Mungkin yang lain juga begitu. Iya, karena saya bukan merokok, tapi Iya. saya memahami bagaimana sebuah narasi itu dibangun, terutama dalam industri rokok seperti itu. Iya. Jadi kan memang ada sel-selnya Pak, ada bagian-bagiannya. Edukasi untuk menyadarkan kepada masyarakat banyak, terutama konsumen, ya kan. Penegakan hukum kepada mereka si pelaku pasar, artinya pembuat, pendistribusi dan penjual. Kalau pembuat, pendistribusi dan penjual itu kita edukasi, memang itu kurang efektif. Mereka sudah tahu kok itu ilegal. Gitu. Nah, edukasi kepada masyarakat konsumen lah yang sekarang benar-benar kita coba gencar gitu. Walaupun seperti yang Mas Paul sampaikan, mungkin secara efektivitas masih kurang ya. Kalau saya melihat yang dilakukan oleh Bea Cukai itu lebih menekankannya lebih pada penerimaan fiskal saja ya. Karena kami aparat fiskal. Iya. Betul. Kami itu Beda aparat dengan fiskal. misalnya Kementerian Kesehatan seperti itu Iya, kan. betul. Ada kerjasama nggak ya antara aparat fiskal dan aparat di bidang kesehatan yang apa namanya duduk bareng untuk kerjasama untuk melakukan penanganan terhadap rokok ilegal kayak gitu? Kalau saya pribadi belum pernah, tetapi kalau dari sisi rancangan kebijakan, memang kita rapatnya rapat koordinasi. Ya. Misalkan begini, tahun depan mau dinaikkan berapa tarif cukai? Itu rapat koordinasinya Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan sebagai regulator, Kementerian Kesehatan. Itu sampai kepada titik kayaknya kita nanti tarifnya naik sekian. Kementerian Kesehatan selalu mintanya tinggi sekali. Ya. Betul. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan kalau perlu nggak naik.
Oke. Karena melindungi petani, melindungi tenaga kerja. Kalau Kementerian Keuangan? Itu penyeimbang, Pak. Oh, oke. Naik tapi jangan tinggi-tinggi. Gitu. Karena terkait dengan target ya. Efek dominonya kan, Pak. Naik tinggi nanti apa namanya tenaga kerja, kemudian tingkat inflasi, kemudian lain-lain. Kalau Kementerian Keuangan kan banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Tapi secara tren target penerimaan cukai itu Selalu naik. Dan memang itu kan memang sudah kayak program jangka panjangnya. Kalau untuk cukai, karena peredaran harus dibatasi dan konsumsinya harus dikendalikan, memang trennya akan selalu naik. Ini pertanyaannya adalah gini Pak, dengan tren cukai selalu naik, apakah produksi dan konsumsi rokok itu cenderung turun? Atau tetap saja mengikuti tren kenaikannya itu? Selaras atau malah beda? Fakta di lapangan memang selalu naik. Produksi dan konsumsinya. Iya, apalagi tren, kalau kita lihat data BPS itu ya, persentase perokok itu sekarang sudah di level 30 tahun ke bawah. Ya. Sementara yang di atas itu sudah mulai stabil lah, nggak naik lah. Nah, sementara kan kita selalu ada tambahan tenaga kerja tuh, tambahan usia segitu, sehingga memang rata-rata trennya naik. Cuma yang berubah kan seleranya. Oke. Seleranya sekarang orang cenderung anak muda sekarang sekarang udah mulai ke rokok elektrik ya. Oke, soal rokok elektrik, itu kan juga dikenai cukai ya. Iya. Cukainya hampir sama dengan ada pita kayak gitu. Ada pitanya. El pernah beli? Nggak pernah sih. Nggak Pak. pernah, Saya ya. bukan perokok. Bukan perokok ya. Siapa tuh pacarnya merokok dibelikan El. Itu berapa persen? Sama ada level-levelnya. Level-levelnya? Intinya dia cukainya per liter, per mililiter. Per mililiter. Jadi kalau Sekitar berapa lah perbandingan gambarannya? Waduh, Simulasinya udah saya berapa? nggak ngerokok itu ya, rokok elektrik ya. Kalau misalnya 600 rokok mungkin elektrik seharga berapa? Rokok elektrik itu ada berapa ya? Udah nggak ada nih datanya. Sebetulnya saya nggak pernah. Tapi merokok memang ya. ya antara beberapa puluh persen dari harga ya. Oh iya sama persentase dia. Persentase. Bukan per batang karena dia kan botolan ya. Jadi kalau panjenengan mau beli vape itu cairannya itu kan per botol. Nah nanti cukainya itu dalam bentuk persentase per botol, per mililiter. Per mililiter. Oke, jadi beragam ya, tidak hanya SKM, SKT, terus termasuk Tingwe itu juga kena cukai ya? Nah ini yang perlu Sobat Expos mungkin perlu dipahami ya, rokok itu kan banyak ragamnya tuh. Yang pertama sigaret. Ya. Sigaret ini kan rokok yang dilinting, Ya. dibungkus dengan kertas. Oke. Ya kan? Sigaret itu SKT ya? Sigaret itu ada SKT, sigaret kretek tangan, dilinting dengan manual. dengan manual dengan tangan. Kemudian ini tarifnya rendah karena dia padat karya. Yang kedua SKM. SKM itu sigaret kretek mesin. Oke. Sigaret kretek ini dinamakan kretek karena tembakau itu dicampur dengan cengkeh. Oke. Sigaret kretek tangan pakai cengkeh, sigaret kretek mesin pakai cengkeh. Yang kedua, sigaret putih. Oh ya. Sigaret putih ini adalah tembakonya tanpa cengkeh. Ya. Tapi masih ada esennya, masih ada perasanya ya. Sigaret putih juga ada sigaret putih tangan, sigaret putih mesin gitu. Nah, kemudian ada setelah sigaret itu ada lagi cerutu. Cerutu itu ya lembaran-lembaran tembakau, baik dirajang ataupun tidak. Oke. Gitu ya. Kemudian ada rokok daun. Rokok daun itu panjenengan pernah lihat nggak ya merokok yang tembakonya dibalut dengan daun jagung? Ya. Kelobot lah bahasa kitanya. Itu di daerah Kudus masih ada. Di daerah Kudus masih ada. Atau ada juga namanya rokok kelembak menyan.
rokok yang tidak yang tembakonya ditambah kelembak dan menyan. Itu heritage itu. Warisan dari leluhur ya. Iya, iya. Itu di daerah pantai selatan, Pak. Kebumen, Purworejo, Oke. itu masih banyak kelembak menyan. Kemudian ada juga tembakau iris, Pak. Tembakau iris tadi yang Bapak sampaikan, misalkan ada petani, kemudian tembakonya tidak dijual tapi dirajang sendiri. Kemudian setelah dirajang sendiri dikasih perasa ya, flavor gitu, dikasih rasa. Bapak kalau di pasaran sudah ada tuh, Pak, kemasan tembakau iris yang 1 ons, 50 gram misalkan atau berapa, rasa mint, rasa kurma misalkan kayak gitu. Nah itu sepanjang kemasannya sudah dalam bentuk kemasan eceran, itu sudah kena cukai. Cukainya ada ditempel tuh di kemasannya tuh, kita cukai. Iya. Jadi ada sigaret, ada kelembak menyan, ada rokok daun, ada cerutu, ada yang tadi kita bicarakan rokok elektrik. Semua kena cukai ya. Semuanya kena cukai. Iya, ya harapannya memang masyarakat teredukasi ya untuk tidak menggunakan produk-produk atau BKC yang tadi ilegal, yang ilegal. yang ilegal. Ya, tentu saja edukasinya yang harus ditingkatkan. Harus gencar. Saya sepakat sih kalau misalnya edukasi itu terutama untuk para pengguna itu lebih ditingkatkan dan tidaknya pakai narasi soal pendapatannya biar naik dong APBN-nya atau mereka dikasih sebutan sebagai pahlawan Pejuang APBN. APBN ya, kayak gitu kan. Iya, Tapi iya. bisa jadi kita pakai narasi soal kesehatan, Betul, keselamatan. iya. Itu juga Kita penting. sering kerjasama dengan dinas kesehatan, podcast bersama gitu itu. Kemudian ke puskesmas, ke yang lain-lain gitu. Iya ya. Betul. Oke, Pak Ismail Fahmi dan Mbak Elvada, makasih banget sudah Saya terima kasih. ngobrol soal rokok ilegal. Iya. Ya semoga masyarakat edukasi ya. Betul, betul. Ya, amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Oke. Demikian Sobat Expos, perbincangan kita dalam talkshow soal tantangan dan penanganan rokok ilegal bersama Kantor Bea Cukai Surakarta. Kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda dengan saya, Sipol Arifin. Dan terima kasih, sampai jumpa. Makasih. Matur nuwun ya, Pak. Oke, matur nuwun, Oke, Mas matur Paul. nuwun, Pak Elvada. Terima kasih.